Ya, saudara, dalam beberapa hari terakhir isu retaknya Kabinet Joko Widodo ini berhembus dan pertama kali ekonom senior Faisal Basri menyatakan setidaknya ada 15 menteri terutama dari kalangan profesional yang akan mundur. Meskipun semua itu kemudian sudah dibantah langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tentu saja isu ini menjadi perhatian publik apalagi jelang Pilpres yang tinggal menghitung hari. Tinggal 3 minggu lagi. Lalu benarkah ada suasana ketidaknyamanan di dalam internal kabinet dan bagaimana pula kelangsungan kabinet pemerintahan? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber kita, di antaranya melalui sambungan Zoom sudah ada Bung Andreas Hugo Parera yang merupakan politisi senior dari PDI Perjuangan. Selamat pagi, apa kabar Bung Andreas? Selamat pagi Adisti, selamat pagi Kang Gunggun. Selamat pagi. Doli. Ya, dan juga selanjutnya ada Bung Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan juga di studio sudah ada analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Mas Gun Gun Herianto. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam Adisti. Bung Doli, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan 3 minggu ya menjelang pemilu 2024 yang seharusnya kemudian kita harapkan para menteri ini lagi gaspol nih, Mas Gun Gun, Bung Doli dan juga Bung Andreas. Tapi ternyata berhembus ada sejumlah nama menteri yang dikabarkan tidak nyaman. Nah, kalau dari Bung Andreas sendiri, apakah juga menteri-menteri di kabinet Pak Presiden Joko Widodo dari PDI Perjuangan juga kemudian sempat curhat nggak sih sebenarnya ada aroma-aroma ketidaknyamanan di dalam kabinet? Bung Andreas? Ya, kalau soal artinya istilah apa ya, perbedaan pendapat mungkin atau ada hal-hal yang mungkin menyangkut situasi politik saat ini. Di mana kita tahu juga bahwa di dalam pemerintahan ini di kabinet pun para menteri tentu dengan afiliasinya masing-masing dan itu saya kira sudah merupakan fakta dan pengetahuan umum dari di masyarakat juga gitu. Tapi ya tentu kembali pada persoalan bagaimana mengawal pemerintahan ini dan di PDI Perjuangan ya komitmen untuk mengawal pemerintahan Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin ini ya dilakukan sampai selesai dari masa pemerintahan ini gitu. Artinya komitmen ini tetap merupakan sebagai komitmen bersama untuk menjaga pemerintahan ini berjalan gitu. Tapi ya kita tahu juga bahwa secara teoritis gitu artinya perubahan itu bisa terjadi di dalam, bisa terjadi dari luar gitu. Ada tekanan dari luar, ada friksi di dalam gitu. Dan interaksi antara friksi di dalam dan tekanan dari luar misalnya kan bisa jadi menyebabkan terjadinya turbulensi, kegoncangan di dalam pemerintahan. Dan itu situasi itu sering terjadi di dalam situasi-situasi khusus seperti ya terus sekarang apa yang kita alami dengan menjelang pemilu gitu. Ada muncul ketidakpuasan. Saya kira ya hal ini kan sebenarnya sudah cukup lama terdengar gitu di dalam proses pemerintahan di dalam berjalan akhir-akhir ini. Tapi ya kita harap bahwa proses ini tetap berjalan dengan baik. Artinya pemerintahan tetap berjalan dengan baik dan ya mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Oke, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Tapi kalau dari Menteri PDI Perjuangan komit ya sampai akhir ya? Ya paling tidak sampai hari ini bahwa situasi komitmen itu kita jaga bahwa kita bicara soal kepentingan bangsa dan negara gitu. Untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara bagaimana berjalannya pemerintahan ini dan proses demokratisasi ini tidak terjadi dengan intervensi menjelang pemilu. Karena itu satu isu dan fakta-fakta yang muncul di masyarakat juga kelihatan yang selama ini juga dialami oleh PDI Perjuangan di masyarakat. Nah kalau ini terjadi juga di dalam, ini akan menggerogoti bahwa kekuasaan itu seringkali digerogoti oleh persoalan-persoalan di dalam kekuasaan itu sendiri gitu. Dan teori ini bisa bukan tidak mungkin terjadi juga pada situasi yang kita alami ini gitu. Oke. Kalau Bung Doli sendiri seperti apa kalau dari menterinya di kabinet dari Golkar?
Iya, saya ingin sampaikan sebenarnya bahwa eh, para menteri ya yang sekarang ada di kabinetnya Pak Jokowi Maruf Amin ini dari semua latar belakang, apakah partai politik, apakah profesional, saya kira kan orang-orang yang memang sudah teruji ya komitmen kebangsaannya gitu. Jadi dan mereka sudah juga paham bahwa mereka diberi amanah, diberi kepercayaan oleh negara melalui Pak Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan ini secara baik. Dan juga saya kira mereka semua paham bahwa kita punya mekanisme politik 5 tahunan di mana pasti ada dinamika politik yang terjadi 5 tahunan gitu. Nah, jadi saya yakin betul bahwa mereka punya komitmen untuk menjalankan amanah yang diberikan, karena itu yang paling penting sebetulnya ya, bahwa mereka ini diberi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan ini untuk Sampai akhir ya? Sampai akhir gitu. Jadi apalagi tadi sudah ditegaskan oleh Pak Presiden Jokowi, suasananya baik saja gitu ya, dan saya yakin semuanya punya komitmen utamanya adalah kepada bangsa dan negara untuk menjalankan tugas-tugas kepemerintahan yang dengan sungguh-sungguh, dengan memahami situasi dinamika politik yang Oke. 5 tahunan pasti paham gitu mereka. Oke, Bung Doli, kalau misalkan ada tudingan banyak yang bisa dikatakan tudingannya gini, ya ini banyak sekali menteri yang kemudian gerah begitu karena memang dirasa ya presiden ini terlalu cawe-cawe dalam tanda kutip karena sang anak ini lagi maju pilpres nih. Ya, saya kira kan begini, pertama kita harus betul-betul menemukan fakta ya, apa yang disebut dengan cawe-cawe dan intervensi itu dalam dalam menghadapi pemilu ini gitu ya. Kalau kemudian didefinisikan ada intervensi menggunakan posisi dan segala macam, ya, saya sering menggambarkan sebenarnya kalau bicara tentang potensi cawe-cawe ya, semua pasangan capres dan cawapres ini kan berada di dalam pemerintahan gitu ya, dan masing-masing punya menteri juga semua. Nah, kita juga bisa merasakan juga gitu ya, bahwa ada juga anggota-anggota kabinet tertentu yang juga punya potensi untuk menggunakan kekuasaan itu sampai ke tingkat paling bawah dari masing-masing pasangan capres cawapres ini. Nah, jadi semua orang juga bisa punya pandangan persepsi yang sama gitu loh. Sebagian mengatakan Pak Jokowi mau cawe-cawe. Nah, tapi yang lain juga bisa bilang kalian juga cawe-cawe kira-kira gitu kan, menggunakan juga fasilitas pemerintahan dan segala macam. Tapi kan ini nggak bisa sembarangan dibuktikan terbukti atau tidak gitu. Ini kan asumsi-asumsi yang menurut saya karena memang tadi ya, karena putranya menjadi cawapres, kemudian diasumsikan bahwa ini akan digunakan kekuasaan cawe-cawe. Tapi sebenarnya enggak itu pun ya, pihak yang lain juga bisa menggunakan hal yang sama kalau kita sama-sama semua tidak ikut mencermati atau mengawasinya. Jadi saya kira Pak Jokowi paham betul beliau adalah presiden 2 periode ya, terus kemudian juga sebagai kepala negara, paham peraturan perundangan ya. Saya kira semua kita memahami ya bagaimana kita menghadapi pemilu ini untuk menjaga supaya pemilu demokratis, tetap berjalan dengan baik, sehat dan segala macam. Dan saya kira Pak Jokowi tahu persis soal ini. Oke. Kalau dari Golkar ini menterinya nampaknya komit sampai akhir masa jabatan begitu ya. Nah, kalau PDI Perjuangan mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu, tapi PDI Perjuangan tetap komit sebenarnya walaupun memang ya capresnya sudah berbeda lah ya kalau Bung Andreas Hugo Parera dan juga kawan-kawan dari PDI Perjuangan. Nah, Mas Gun Gun ini membacanya seperti apa soal isu keretakan ini? Tidak mungkin tidak ada asap kalau tidak ada api.
Ya, Disti, menurut saya begini, potensi ketidakpastian dan ketidaknyamanan dalam konteks jelang perhelatan sirkulasi elit 5 tahunan terutama di Pilpres itu kan memang punya dampak, terutama dampak psikopolitis ya. Ini akan sangat bergantung pada rentang kendali atau rentang kontrol dalam manajemen konflik yang dilakukan oleh Pak Presiden sendiri. Maksud saya memang fragmentasi kekuatan politik jelang pemilu itu kan akan nyata terlihat gitu ya. Sekarang bagaimana positioning masing-masing partai penyokong kabinet Pak Jokowi itu kemudian akan memosisikan diri seperti apa, terutama misalnya apakah nanti memang berbeda dalam arti berbeda betul atau memang ada akomodasi. Maksud saya begini, ada potensi selalu yang Bang Andreas sampaikan tadi, potensi turbulensi pasti ada. Tetapi itu akan ditentukan oleh bagaimana Pak Jokowi kemudian mengelola konflik di dalam. Contoh misalnya, kalau kita berkaca dari pengalaman pemerintahan sebelumnya, memang selalu ada potensi demoralisasi akibat mundurnya para menteri di penghujung masa kekuasaan. Adisti mungkin bisa ingat ya, dulu 20 Mei 98 itu ada 14 menteri yang mundur dan di antara para menteri itu adalah menteri teknokrat begitu. Kemudian ya apakah potensi mundurnya para menteri di jelang kabinet Jokowi ini juga berpotensi ada? Ya selalu ada. Terutama yang riskan itu memang menteri-menteri yang mungkin dari teknokrat. Apakah mereka misalnya nyaman? Ketidaknyamanan dan ketidakpastian itu terkelola oleh Pak Jokowi, kemudian relasinya tidak antagonistis. Nah, kalau itu kemudian bisa dikendalikan, menurut saya tidak akan mundur. Tetapi kalau kemudian intervensinya udah berlebihan, ada potensi-potensi ketidaknyamanan, ketidakpastian meningkat, ya bisa saja kemudian mundur. Yang kedua, yang riskan itu tentu adalah menteri-menteri yang kemudian secara kongsi politik berbeda. Tetapi itu juga akan sangat dipengaruhi oleh komunikasi politik di antara Pak Jokowi dengan para menteri yang didistribusikan oleh partai-partai yang pada akhirnya jelang 2024 ini mungkin berbeda kongsi. Nah, kalau sampai mundur itu memang akan terjadi demoralisasi sih. Ini akan melemahkan psikopolitis pada kekuatan Pak Jokowi. Nah, ini tentu tidak dikehendaki oleh kabinet kabinet Pak Jokowi. Harapannya tentu siapapun ya yang mau mengakhiri masa kekuasaan inginnya soft landing kan, tidak ingin hard landing gitu. Nah, soft landing itu antara lain adalah tidak terjadinya demoralisasi di antara para menteri yang kemudian berasal terutama dari partai politik penyokong yang memang kenyataannya Indonesia ini pelangi gitu. Maksud saya kabinet ini terdiri dari banyak partai. Banyak partai beragam. Nah, kalau tadi kita Mas Gun-Gun mengatakan 98 pernah kejadian nih, ya kan? Ya. Nah, kalau di sekarang, apakah ini juga akan ada potensi? Kalau tadi kan ekonom Faisal Basri mengatakan setidaknya ada 15 lah ya dari kalangan profesional. Nah, Anda melihat kalau misalkan dari komunikasi politik yang diutarakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani seperti apa? Ya itu nggak bisa jumping conclusion ya, bahwa dari komunikasi yang sifatnya non verbal tuh ya, itu kemudian kita menyimpulkan bahwa Sri Mulyani akan mundur. Ini kan pernyataan yang disampaikan oleh Bang Faisal Basri. Saya pikir kita harus menempatkan posisinya secara proporsional, tetapi potensinya itu ada, iya. Potensi ada bahwa ketidaknyamanan, ketidakpastian yang berlebihan akan menyebabkan beberapa figur menteri itu mundur, selalu selalu mungkin terjadi. Dan ingat dalam konteks sirkulasi elit itu ada yang disebut istilah mutual interdependent ya. Ini saya pinjam dari Pilpres Pareto ya. Bahwa selalu ada saling ketergantungan tuh antara satu hal dengan hal lain, terutama dalam konteks sistem. Nah, sirkulasi elit biasanya selalu punya residu-residu, antara lain adalah residu kepentingan politik. Nah, ketika residu kepentingan politik berlebihan menyebabkan misalnya tidak lagi merasa efektif di dalam pemerintahan,
sangat mungkin orang-orang yang kemudian tidak punya pertimbangan-pertimbangan lebih di luar dirinya. Maksudnya pertimbangan lebih di luar dirinya itu kalau orang-orang yang didistribusikan oleh partai, merepresentasikan partai kan pasti kan bicara soal peta kekuatan partainya, bukan hanya dirinya. Tetapi kalau teknokrat biasanya kan komitmen dirinya dengan Pak Jokowi, membantu pemerintahan. Nah, itulah yang kemudian saya pikir makanya kenapa di prioritas pertama dalam analisis saya yang paling riskan di saat situasi seperti ini itu adalah menteri-menteri teknokrat gitu ya, yang kemudian dia berkomitmen dirinya dengan Pak Jokowi, bukan kemudian karena ikatan ya antara dirinya dengan partai politik. Nah, kenapa kemudian ini menjadi dari kalangan-kalangan teknokrat atau kalangan-kalangan profesional ini menjadi lebih riskan sebenarnya? Ya, lebih riskan karena kalau misalnya kalau kita lihat sejarah ya dari beberapa periodisasi kekuasaan itu kan ada standar-standar misalnya etik, standar moral, kemudian juga mungkin profesionalitas yang mungkin tidak bisa lagi sejalan, dan karena dia tidak kemudian punya reference power ya, kekuatan rujukan di partai, maka pertimbangannya selesai di dirinya. Tetapi kalau misalnya menteri yang diusung seperti menteri dari partai Bang Andreas, Bang Doli itu kan tidak hanya cukup pertimbangan personal tapi juga institusional, bagaimana misalnya peta kekuatan partai masing-masing kalau mengundurkan diri. Jadi tidak cukup hanya pertimbangan standar dirinya gitu maksud saya. Oke. Bung Andreas, bagaimana kalau misalkan kalau kata Mas Gun-Gun ini ada potensi, terutama yang riskan ini dari kalangan teknokrat profesional, tapi juga kemudian ada juga potensi dari kemudian dari menteri yang berasal dari partai politik, tapi kemudian ada faktor institusionalnya juga, komunikasi politiknya juga yang kemudian harus dibangun betul-betul. Nah, kalau dari PDI Perjuangan sendiri seperti apa? Ya, Adisti, kita kembali berkaca di peristiwa misalnya apa yang terjadi di kita tahun 97-98 gitu ya. Di tahun 97-98 itu sebenarnya friksi dan gonjang-ganjing itu, turbulensi itu terjadi sebelum pemilu, sudah mulai kelihatan. Tapi kemudian lewat setelah pemilu tahun 97, pemerintahan baru dibentuk, tapi tidak menyelesaikan persoalan gitu. Dalam arti ada friksi-friksi internal di dalam kekuasaan, dan kekuasaan pada waktu itu sangat homogen, sangat solid dalam arti bahwa ya kita tahu semua bagaimana kuatnya pemerintahan Orde Baru, pemerintahan Soeharto pada waktu itu gitu. Tapi apa yang terjadi bahwa perubahan di dalam sistem itu bisa terjadi within system, di dalam sistem itu sendiri ada pengeroposan yang terjadi akibat friksi-friksi. Tidak harus kalau misalnya kalau sekarang dengan sistem yang multi partai yang pelangi, tapi kalau di dalam kekuasaan yang sangat totaliter atau otoriter seperti itu, faksi-faksi yang ada di dalam kekuasaan itu sendiri bisa bergerak gitu. Dalam arti friksi-friksi antara faksi-faksi itu bisa menggerogoti sistem itu, sistem kekuasaan yang begitu solid. Dan itu apabila dipicu oleh faktor eksternal, itu akan menggoncang, akan mengakibatkan turbulensi. Di situ saya pinjam istilahnya tadi yang disampaikan oleh Kang Gunggun tadi gitu, bahwa manajemen konflik itu akan sangat menentukan. Tapi kalau orang yang harus melakukan manajemen konflik terjebak di dalam konflik itu sendiri, nah itu yang akan menyebabkan terjadinya perubahan besar-besaran. Dan itu saya kira di dalam banyak peristiwa-peristiwa politik di dunia, di berbagai negara itu bisa terjadi gitu. Nah, ini kita bicara secara teoritis gitu. Dan apa yang terjadi di Indonesia kita lihat tidak, apakah gejala-gejala itu ada di situ atau tidak, ya kita bisa menilai sendiri. Saya kira apa yang dimaksudkan oleh Bung Faisal Basri itu ya membaca situasi-situasi seperti itu. Anda sepaham Bang Doli dengan Bung Andreas? Enggak, saya pikir kita nggak bisa membandingkan apple to apple ya. Tadi kalau misalnya dikomparasikan tahun 98 ya. Pada saat itu kan situasi politiknya jauh berbeda dengan saat ini gitu. Itu kan ada situasi
aspirasi masyarakat yang dorongannya sangat kuat, yang kemudian suka atau tidak suka, mau tidak mau harus direspons dari dalam gitu ya. Nah itu yang nggak bisa lagi waktu itu, arus besar perubahan itu ya kemudian harus ditangkap, sehingga terjadilah kemudian perubahan yang kita rasakan sampai sekarang. Jadi suasananya berbeda. Nah sementara ini kan kita menghadapi pemilu yang memang kita sudah sepakati ini mekanisme 5 tahunan dalam rangka kita memilih pemimpin. Nah, makanya sekali lagi saya katakan bahwa orang-orang yang saat ini diberi kepercayaan itu adalah orang-orang yang punya kemampuan cukup ya, baik secara latar belakang teknokrasi dan profesional, dan kemudian memahami situasi politik. Jadi dinamika menghadapi pemilu itu adalah sesuatu yang memang sudah sudah terbiasa dihadapi oleh kita semua, termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di kabinet itu. Nah kalau kata ya, Adisti, ya silakan Bang Andreas, silakan. Ya, ya artinya kita bukan saya tidak mau mau membandingkan, tapi kalau kita lihat dari misalnya peristiwa tahun 97-98 itu pemerintahan itu begitu solid, begitu kuat sebenarnya. Dan komitmen itu juga ditunjukkan dengan berjalannya pemilu. Tapi dia rubuh sendiri karena kekuasaan itu terutama yang harus mengatur konflik itu, harus memanage konflik itu, terjebak di dalam konflik. Dan itu yang paling paling berbahaya dan bisa meruntuhkan kekuasaan itu. Nah itu yang kita lihat terjadi misalnya tahun 97-98 akhirnya menjadi peristiwa yang ya menentukan terjadi perubahan sekarang gitu. Secara teoritis politik, dan itu fakta yang pernah terjadi termasuk di kita gitu. Ketika orang yang harus memanage konflik itu terjebak di dalam konflik itu sendiri gitu. Dan itu kan kemudian menimbulkan ketidakpuasan, termasuk misalnya tadi kalau Kang Gunggun sampaikan dan misalnya Pak Faisal Basri sampaikan bahwa ya itu biasanya juga dilihat lebih dulu oleh para profesional atau menteri-menteri teknokrat seperti itu, karena mereka tidak mau terjebak di dalam konflik kepentingan. Iya. Saya masih ingat ya. Tapi Bang Andre, sebentar, Bang Andre. Silakan. Nggak bisa, kan waktu itu suasana kita di masyarakat kita sampai hari ini suasananya baik-baik saja, semuanya orang mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilu yang proses demokrasinya sudah dirasakan cukup lama juga, puluhan tahun oleh masyarakat kita. Jadi suasana di luar pemerintahan sekarang juga tidak ada masalah. Yang itu berbeda situasinya dengan 97-98. Itu yang maksud saya tadi saya jelaskan, yang nggak bisa kita bandingkan apple to apple. Ini kan masalah cuma terjadi di dalam pemerintahan saja. Ada tafsir-tafsir ya, tafsir-tafsir politik yang kemudian ditujukan kepada Pak Jokowi, seolah-olah ini kemudian ada terjadi penyimpangan yang disebut cawe-cawe tadi. Itu pun kemudian harus kita clearkan ya, bentuk cawe-cawenya seperti apa gitu. Jadi suasananya berbeda, sekarang yang lebih sempit ya, kemudian pengatasan masalahnya dibandingkan tahun 98 yang begitu kompleks. Oke, Mas Gun-Gun, Anda... Kalau saya tertarik justru memberi catatan begini, ini bukan soal setting 98 konteksnya, tetapi soal demoralisasinya. Itu maksud saya, kalau sampai ada menteri, apalagi banyak, itu mundur. Contoh misalnya, pada saat Kabinet Pembangunan 7 ya waktu itu kan, peristiwa 98 itu kan ada namanya deklarasi Bappenas. Pada saat deklarasi Bappenas itu kan ada 14 menteri mundur, dan itu menjadi tekanan gitu pada presiden. Mungkin itu menjadi satu di antara pertimbangan di luar yang dinamika gerakan ekstra parlementer ya, tetapi dari internal itu turut menjadi booster bagi akhirnya kemudian Pak Presiden menyatakan mundur gitu. Maksud saya main pointnya sebenarnya bisa terjadi demoralisasi pada kekuasaan gitu maksud saya. Nah kalau misalnya sekarang ketidakpastian dan ketidaknyamanan itu berakhir pada mundurnya menteri, apalagi jumlahnya
misalnya cukup banyak, belasan. Itu akan tentu menjadi satu hal yang menekan ya siapapun yang berkuasa, termasuk Pak Jokowi. Maksud saya begitu. Oke, tapi kalau Bung Andreas bilang tadi mengatakan bagaimana bisa kemudian memanage konflik kalau orangnya tersendiri berada di dalam konflik tersebut. Ya itu makanya dari awal saya kan dari segmen tadi saya menyatakan bahwa ini akan sangat bergantung pada komunikasi politik yang dibangun. Kalau kemudian mengelola manajemen konfliknya kemudian tidak bisa berujung ya pada mutual understanding, pemahaman bersama, dan akhirnya kemudian konfliknya meluas dan mendalam, terlebih misalnya menteri-menteri yang punya kapasitas, apalagi di sektor-sektor yang sangat krusial, seperti misalnya perekonomian itu kan sangat krusial. Kalau kemudian ada proses yang tidak terjembatani dan akhirnya kemudian si menteri memilih mundur, nah itu tentu jadi persoalan serius. Itu jadi persoalan serius. Nah, dampaknya akan seperti apa jika memang kemudian ini benar-benar terjadi, apalagi menteri-menteri yang kemudian berada di posisi-posisi strategis dan juga krusial. Kita akan bahas lebih lengkap, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas bagaimana adanya isu keretakan di Kabinet Presiden Joko Widodo jelang 3 minggu pemilu 2024 yang memang seharusnya para menteri atau pembantu dari Presiden Joko Widodo ini harus komitmen untuk menuntaskan segala urusannya sampai akhir masa jabatan. Masih bersama saya Mas Gun-Gun Herianto, di studio ada juga Bang Andreas Hugo Parera dari PDI Perjuangan dan juga Bang Doli Kurnia dari Partai Golkar. Saya ke Mas Gun-Gun, dampaknya seperti apa? Kalau kita melihat sosok Sri Mulyani lah satu. Iya. Bu Sri Mulyani ini kan dari kita tahu dari awal begitu sampai kemudian ada isu mencuat ketidaknyamanan. Nah, dampaknya akan seperti apa? Tidak hanya sebagai di dampak pemerintahan, tapi di konstelasi politik akan seperti apa? Ya, ini tentu menyangkut persepsi ya yang terbangun. Kalau betul mundur ya, atau wacana soal mundur ini tidak kemudian termitigasi gitu maksud saya. Ini kan baru wacana kan, yang bisa betul bisa enggak. Nah, baru isu. Ya, isu itu kan juga bergulir dari Bang Faisal ya. Dan kalau misalnya dampak yang paling langsung tentu adalah pada perankingan isu kan gitu. Ini yang disebut dan dampak langsung. Kalau dampak lanjutannya tentu pada persepsi. Contoh misalnya persepsi di para investor, persepsi tentu di para pelaku ekonomi begitu ya. Dan ini kan terhubung dengan situasi yang krusial. Kenapa? Karena fase menjelang perhelatan pemilu 14 Februari tentu punya dampak politik gitu. Selain persepsi di para pelaku ekonomi, dampak politik terutama misalnya soal relasi yang terbangun di kabinet. Apakah ini misalnya kalau tidak termitigasi itu bisa kemudian menjadi bola api yang kemudian memiliki dampak gitu ya pada keharmonisan di internal kabinet. Nah, ini tentu kita juga nggak boleh juga menyimpulkan terlalu cepat. Lihat saja situasinya seperti apa, tetapi dalam analisis saya sedikit besarnya tentu kalau kemudian ada menteri yang kemudian mundur dan kemudian betul terjadi mundur begitu, itu tentu akan berdampak secara psikopolitis ya pada Pak Jokowi sebagai orang yang berada di puncak hierarki otoritas birokrasi. Selain tentu ini bisa aja memicu pergerakan atau konstelasi di kekuatan yang bertarung di 2024 begitu. Oke, Bung Doli, kalau tadi kata Mas Gundun bisa saja terjadi perubahan konstelasi kalau memang salah satu menteri terbaiknya begitu ya dari kabinet Pak Presiden Joko Widodo ini, kita tahu Bu Sri Mulyani dari awal pemerintahan. Ini bisa dampaknya bisa konstelasi politik bisa goyang juga ini. Kalau Bung Doli melihatnya apakah seperti itu? Ya, tentu kita tidak berharap bahwa isu yang sekarang bergulir ini itu adalah sesuatu yang benar dan kemudian terjadi. Kita menginginkan bahwa apapun yang kita hadapi dalam situasi menghadapi pemilu ini tidak mengganggu kinerja pemerintahan kita yang memang harus tetap berjalan supaya negara kita ini terus
bergerak maju dan seterusnya gitu ya. Jadi walaupun kita tahu seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Gun itu ya, apakah nanti kalau sekali lagi, kalau memang benar ada yang mundur karena motivasi mundurnya itu terkait dengan suasana atau isu persepsi dan tafsir yang tadi itu, ya pastilah ada dampaknya gitu. Walaupun saya kira sekali lagi kalau itu terjadi ya, semua pihak ya, tentu kami misalnya partai-partai politik yang sekarang ada tergabung dalam koalisi pemerintahan ini, ya tentu pasti ada langkah-langkah untuk mengantisipasi itu ya, dan pasti ada langkah yang memang bisa juga kemudian nanti bisa membuat suasana kembali normal dan seperti itu. Yang paling penting adalah komitmen apapun yang terjadi, komitmen untuk menjaga stabilitas pemerintahan ini supaya bisa baik, roda pemerintahan tetap berjalan dan seterusnya. Nah tentu sekali lagi kita tidak berharap itu, semuanya kita bisa memahami posisi kita masing-masing bahwa yang paling utama itu adalah kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat, dan untuk itu pemerintahan ini harus berjalan dengan sebagaimana mestinya. Oke, Bung Andreas, Anda sepaham dengan Bung Doli? Bung Andreas? Saya pun secara artinya secara tanggung jawab moral politik kita tidak berharap bahwa situasi itu terjadi gitu, dalam arti bahwa sebagai politisi yang ada di dalam proses perjalanan politik ya, pemerintahan kekuasaan yang terjadi saat ini gitu. Tapi kita tahu juga bahwa di dalam sistem kekuasaan ini ada juga kekuatan-kekuatan, ada juga ya kelompok-kelompok kekuatan-kekuatan civil society yang ada di luar sistem kekuasaan yang melihat proses-proses seperti ini gitu. Nah ini yang saya lihat misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Faisal Basri, kelompok-kelompok mahasiswa, bahwa proses politik ini bisa terjadi, bisa saja gitu. Artinya dalam arti proses pemilu ini kita berjalan, tapi kalau pemilu ini berjalan dengan ketidakadilan, dengan intervensi, ini akan bisa memicu interaksi antara persoalan di dalam dengan konteks kekuatan yang ada di luar. Nah ini akhirnya seperti apa yang saya sampaikan tadi gitu. Apalagi kalau dipicu dengan faktor eksternal, dalam arti faktor eksternal dari luar wilayah negara ini. Itu yang terjadi 97 gitu. Ketika krisis moneter terjadi, ketika kemudian menyebabkan ini, kita bicara soal pengalaman-pengalaman dengan fakta-fakta yang pernah terjadi gitu di Republik ini. Dan itu faktor utamanya itu adalah bagaimana memanage konflik yang ada di dalam, dan bagaimana orang yang paling bertanggung jawab, top otoritas kekuasaan itu memanage konflik itu, dan dia tidak terjebak di dalam konflik kepentingan itu gitu. Karena di situ akan orang bisa lihat soal keadilan, bagaimana proses itu berjalan, apakah dia berjalan adil, benar atau tidak gitu. Dan di dalam sistem yang terbuka seperti sekarang, semua orang bisa melihat itu gitu. Akhirnya kemudian kalau itu tidak bisa termanage dengan baik, ya saya tidak berharap gitu. Tapi kekhawatiran itu bisa saja akan terjadi dan muncul pada situasinya gitu. Oke, tidak berharap tapi ada rasa kekhawatiran itu. Oke lah kalau bisa dikatakan kalau dari menteri dari partai politik masih komitmen. Nah kalau misalkan yang riskan adalah potensinya dari kalangan teknokrat. Salah satunya adalah yang tadi saya katakan Ibu Sri Mulyani. Nah kalau dari Bung Andreas sendiri melihat sosok Bu Sri Mulyani ini, kita tahu ini merupakan menteri terbaik ya. Kalau kata Mas Gun-Gun bahkan mengatakan ini tidak hanya berpengaruh soal perekonomian, investor, tapi juga konstelasi politik. Persis itu Adisti. Artinya kita tahu lah Bu Sri Mulyani dengan pengalaman yang panjang di dalam pemerintahan, dan dia seorang teknokrat, dia seorang profesional gitu. Apa yang dia kemukakan ketika ditanya oleh wartawan bahwa dia kerja,
itu sebenarnya mencerminkan dia tidak mau terjebak di dalam istilah cawe-cawe politik yang presiden sendiri menyampaikan bahwa dia cawe-cawe gitu. Tapi sebenarnya saya kerja gitu. Artinya saya tidak mau terjebak di dalam urusan cawe-cawe politik ini gitu. Nah, ini kan sebenarnya ya secara sinyal terminologi yang disampaikan ini ada di dalam cara pandang yang berbeda melihat proses yang terjadi sekarang gitu. Nah ini kan sebenarnya ya kalau Pak Faisal Basri menyampaikan itu mungkin dia lihat sinyal-sinyal itu. Oke. Kalau dari PDIP sendiri sudah mendengar adanya soal antara memang Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang kemudian katanya nih infonya karena batal beli salah satu pesawat yakni Mirage. Sudah ada info? Saya kira itu kan sudah menjadi pengetahuan umum soal itu. Oke, kalau dari Mas Gun-Gun sendiri seperti apa melihatnya? Apakah kemudian dengan adanya isu keretakan ini di kabinet Presiden Joko Widodo ini makin memperlihatkan memang betul ada faksi-faksi yang memang berada di kabinet Presiden Joko Widodo? Jadi gini ya, tidak terhindari yang namanya faksi itu karena secara faktual politis ya, pembentukan kabinet kita ini kan disokong oleh banyak partai yang belum tentu kepentingannya selalu sama. Contoh paling konkret adalah kepentingan jelang perhelatan pemilu 2024 kan tentu tidak semua sama. Makanya sebenarnya kata kuncinya ada pada Pak Jokowi itu sendiri. Maksud saya gini, kalau menteri yang sudah diberikan kewenangan, kemudian ada proses dalam proses implementasi kewenangannya termasuk tugas pokoknya. Kemudian ada para pihak yang kemudian terlalu masuk ke dalam mengintervensi kewenangan-kewenangannya. Disitulah menurut saya letak kemungkinan besar si menteri bersangkutan tidak lagi nyaman dan bisa saja memutuskan diri untuk mundur di jelang pemilu ini. Maksud saya begini. Anda melihatnya ada ya menjelang pemilu kan selalu ada potensi mengintervensi kewenangan si menteri, ya entah itu menyangkut governance, ya menyangkut politik anggaran dan lain-lain. Nah maksud saya hal seperti ini tentu menjadi pengetahuan bersama bahwa ketika menteri sudah merasa tidak efektif dan ada standar-standar profesional yang dilampaui oleh para pihak yang sebenarnya bukan yang dikehendaki oleh si menteri yang bersangkutan, tentu disitulah letak keputusan paling krusial bagi si menteri untuk mundur. Itu dalam analisis saya dan itu suatu hal yang menurut saya lumrah. Ketika misalnya dia berada di kabinet dan tidak lagi bisa efektif, apalagi kewenangannya diambil dalam tanda petik oleh para pihak yang punya kepentingan elektoral, maka menurut saya si menteri lebih baik mundur memang. Gitu. Lebih baik mundur begitu. Ya. Dan Anda melihat siapa yang diuntungkan? Ya kalau misalnya mundur itu bukan soal untung ya, bukan soal rugi, tapi ini soal komitmen. Ya, ini soal komitmen profesional karena kan setiap menteri apalagi punya pengalaman panjang soal integritas, soal profesionalitas, pasti punya standar nilai, standar etik ya yang kemudian pasti akan dijaga karena kan kekuasaan ini bisa berganti kapan aja. Tetapi integritas kan tidak bisa dibeli. Gitu. Oke, Anda sepaham? Persis itu yang yang disampaikan oleh Kang Gunggun gitu. Pada akhirnya orang akan melihat artinya standar etik, standar moralitas yang ada di dalam kekuasaan itu sendiri gitu. Nah, dan itu yang akan menggerogoti kekuasaan dan meruntuhkan kekuasaan itu kalau itu tidak dijaga, tidak termanage dengan baik. Gitu. Di situ akhirnya soal kebenaran hak nurani dari tiap orang gitu. Dan di sini saya kira saya tidak tahu persis itu apa yang terjadi pada dan apa yang disampaikan oleh Pak Faisal Basri dengan Ibu Sri Mulyani gitu. Tapi kalau itu terjadi, saya kira itu satu hal yang akan menjadi sinyal yang kurang bagus gitu. Tapi kita berharap tidak terjadi gitu. Kita tidak berharap tidak terjadi dalam arti saya sendiri punya rasa ini situasi ini tidak terlalu bagus kalau misalnya seperti yang tadi Kang Gunggun sampaikan gitu dalam arti bahwa kita ingin proses ini berjalan dengan baik gitu. Tapi kalau pada kelompok-kelompok orang-orang yang punya standar moral dan etik untuk menjaga proses ini berjalan dengan baik, tapi kemudian yang dia alami
terjadi sebaliknya, dan kejadian itu justru dipicu oleh orang yang harus bertanggung jawab terhadap proses politik yang harus menjaga standar moral dan etik itu, dan itu akan menjadi krisis kepercayaan. Bang Doli. Ya, saya kira setuju ya apa yang disampaikan oleh Prof. Gun itu, bahwa ya jangankan seorang menteri, ya anak kecil aja kalau haknya diambil, ya kewenangannya diatur-atur sama siapapun, ya pasti orang akan bereaksi gitu. Jadi itu standar saja. Nah, tetapi kan apakah itu kemudian betul-betul terjadi apa tidak sekarang, kan itu baru isu ya, baru orang kemudian membangun persepsi atau tafsir gitu. Nah, sekali lagi saya kira Pak Presiden kita, Pak Jokowi, paham betul ya standar etika itu, kewenangan dari masing-masing atau hak dari masing-masing menteri. Pak Presiden tahu, dan ini kan Ibu Sri Mulyani kan sudah bekerja dengan Pak Jokowi hampir 10 tahun. Betul. Ya. Jadi saya kira antara Bu Sri Mulyani dengan Pak Jokowi, semua menteri-menteri yang ada di kabinet itu dengan Pak Jokowi sudah saling mengerti soal sudah saling memahami, dan selama ini kerjasamanya luar biasa, produktif gitu. Nah, saya kira itu yang tetap pasti akan terjaga dalam kabinet ini. Jadi Anda melihat ini tidak akan terjadi seperti kekhawatiran dari Bung Andreas begitu, Bung Doli? Mudah-mudahan, kan kita tadi Bang Andreas juga sepakat ini kita tidak berharap ini akan terjadi. Ya, kalau persoalannya kemudian tadi akibat mundur itu yang disampaikan Prof. Gun bahwa mereka pada akhirnya nanti sampai limitnya mereka merasa diintervensi, kemudian kewenangannya, haknya diambil dan segala macam. Saya kira Pak Jokowi tahu batas-batas bagaimana menjalankan pemerintahan ini sebagai seorang presiden dengan baik. Oke. Komunikasi politik seperti apa yang seharusnya memang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di tengah kita tahu mungkin sang putra dari Presiden Joko Widodo ini juga ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Mitigasinya sudah terlambat atau seperti apa? Atau memang masih bisa diupayakan? Iya, masih bisa diupayakan, terutama misalnya ini kan proses yang akan berkelindan ya dengan posisi Pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Maksud saya begini, fase paling krusial di titik kulminasi jelang pemilu ini kan salah satunya dipengaruhi oleh positioning Pak Jokowi dalam rivalitas kontestasi elektoral 2024. Makanya kemudian saya berharap sih sebenarnya Pak Presiden tidak kemudian secara masif apalagi eksesif itu memosisikan diri bandul politiknya mengarah pada salah satu pasangan. Gitu maksud saya. Kenapa? Karena bagaimanapun ini kan akan memicu ketidaknyamanan dari dua pasangan lainnya. Dan terlebih sekarang fragmentasi kekuatan politik kan sekarang terjadi real, dan proses itu menurut saya akan mengarah kemana, apakah mengarah ke turbulence yang kemudian tidak bisa terkanalisasi, ataukah misalnya masih bisa terkanalisasi dengan baik sebagai satu mekanisme, kan namanya pemilu itu kanalisasi konflik ya, jadi suatu hal yang wajar, dan konfliknya itu kalau dalam bacaan sosiologi konflik itu konflik realistis sebenarnya, pemilu adalah konflik realistis. Oleh karena itu maka menjadi realistis atau tidak sekarang salah satunya juga akan dipengaruhi oleh posisi politik Pak Jokowi. Kalau kemudian mampu menempatkan posisinya baik itu sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, menurut saya tentu kita berharap sirkulasi elit 5 tahunan ini bisa berjalan dengan baik dengan mengedepankan yang disebut dengan asas competitiveness, representativeness, citizenship. Nah, itu hal-hal yang paling penting. Kenapa? Kalau enggak ya tentu kita akan setback ya pada demokrasi yang mungkin di masa lalu ya, bagaimana misalnya pemilu itu hanya menjadi pemilu-pemiluan gitu, pseudo demokrasi, dan itu kan tidak menyumbang
proses konsolidasi demokrasi kita lebih matang. Kira-kira begitu. Oke, ini memang harus ditunjukkan begitu ya. Kemudian kenetralitasan, ketidakberpihakan dan Presiden Joko Widodo menempatkan posisinya sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Itulah walaupun memang kita lihat putra Presiden Joko Widodo ini ikut berkontestasi di Pilpres 2024. Kita harapkan menteri-menterinya semuanya komit begitu ya sampai akhir masa jabatan. Terima kasih Mas Gun Gun telah bergabung bersama kami, Bang Andreas Hugo Parera dari PDI Perjuangan dan juga Bang Doli Kurnia dari Partai Golkar. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam.